Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas proposal dari hasil kerajinan kami yang berjudul pemanfaatan limbah organik menjadi hiasan dinding dengan kebudayaan Menara Kudus. Untuk anggota dari kelompok 4 sendiri bisa dilihat dari proposal. Pertama, ada aspek pasar. Analisis kondisi pasar saat ini. Terdapat tren positif dalam permintaan produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan pada produk giting. Mengikuti tren ini bertujuan memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menghias ruangannya dengan berbagai kerajinan seperti ruang tamu, kantor, masjid, hotel, dan lain-lain. Beberapa faktor mempengaruhi harga hiasan dinding dari limbah kertas seperti bentuk, warna, atau motif yang menarik dan berbeda dari yang lain akan memiliki harga yang lebih tinggi daripada desain yang biasa atau monoton. Permintaan dan penawaran pasar pada hiasan dinding yang terbuat dari bahan yang kuat, bersih, dan rapi akan memiliki harga yang lebih tinggi daripada bahan biasa. Konsumen yang dituju adalah mereka yang suka terhadap seni dan orang-orang umum lainnya. Untuk jumlah konsumen potensial, kami mengukur dengan analisis demografi, psikografi, dan perilaku pasar. Estimasi kondisi pemasaran di masa mendatang. Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada estimasi permintaan. Dalamnya ada perubahan selera konsumen, pendapatan daya beli konsumen, dan karakteristik konsumen. Untuk faktor yang kedua pada estimasi penawaran sendiri. Di dalamnya ada biaya produksi, teknologi produksi, dan jumlah karakteristik produsen. Untuk estimasi potensi pasar, berdasarkan pembelanjaan yang dilakukan konsumen, ada langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, identifikasi rata-rata pembelanjaan konsumen, tentukan jumlah konsumen potensial, proyeksikan frekuensi pembelanjaan, hitung potensi penerimaan, dan mempertimbangkan variabel tambahan. Analisis pasar, segmentasi pasar, menentukan segmentasi pasar yang sesuai untuk produk giting seperti konsumen yang mematuhi pada seni, budaya, dan keberlanjutan. Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan karakteristik atau perilaku yang berbeda di dalam pasar tertentu. Dua, targeting. Targeting merupakan sebuah kelompok konsumen yang memiliki sasaran pendekatan perusahaan akan membeli produk yang dipasarkan. Tiga, positioning. Positioning merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memberikan pesan atau citra yang melekat di pikiran konsumen dengan cara menciptakan suatu produk yang unik, menarik, dan berbeda dengan produk lainnya. Tiga, promosi. Periklanan dan promosi penjualan. Periklanan dapat digunakan untuk mempromosikan giting melalui berbagai saluran. B. Promosi penjualan. Promosi penjualan dapat mencakup berbagai strategi untuk mendorong pembeli, diskon, program prioritas, atau penawaran khusus. Misalnya, kami dapat menawarkan potongan harga khusus untuk pembelian produk giting selama periode tertentu untuk meningkatkan minat konsumen. Selanjutnya yaitu aspek teknis. A. Perencanaan letak. Perencanaan letak pembuatan produk pada usaha ini tidak menyewa tempat, tetapi berada di salah satu rumah anggota kelompok yang terletak di desa Gudang Manis. Alasan memilih tempat ini karena akses jalan yang memadai, sehingga bahan baku dan pengiriman mudah, serta mudah dijangkau oleh konsumen. Selanjutnya B. Perencanaan jumlah produksi. Perencanaan jumlah produksi adalah perencanaan jumlah item produk yang diproduksi pabrik dalam periode waktu tertentu. Jumlah produksi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut. Satu, ada permintaan. Jika permintaan terlalu tinggi akan terjadi kesulitan dalam memenuhi pesanan dan dapat meningkatkan biaya produksi giting. Yang kedua, ada kapasitas toko. Jika produksi rendah, maka akan terjadi kekurangan stok dan kehilangan pelanggan. Jika produksi terlalu tinggi, maka akan terjadi kelebihan stok dan biaya penyimpanan tinggi. Yang ketiga, ada peraturan pemerintah dan ketentuan teknis. Peraturan pemerintah terkait usaha hiasan dinding dari limbah kertas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, ada suplai bahan baku. Bahan baku dari usaha hiasan dinding ini dapat dari warga sekitar yang memiliki kertas bekas. Untuk bahan yang lain seperti kanvas dan lapbox didapat dari supplier yang memiliki persediaan banyak dengan harga yang murah. Yang ketiga, ada modal kerja. Modal usaha ini berawal dari modal pribadi, lalu menggunakan keuntungan bersih yang didapat dari hasil penjualan hiasan dinding ini. Selanjutnya ada layout. Menurut Subagio tahun 2000, layout pabrik adalah tata letak atau ruang. Artinya cara penempatan fasilitas-fasilitas yang digunakan di dalam pabrik. Untuk tata letaknya bisa dilihat gambar di bawah ini. Untuk pengaturan tata letak pabrik hiasan dinding dari limbah organik direncanakan sebagai berikut. 1. Area kantor, 2. Ruang penjualan produk, 3. Ruang cetak,
4 musola, 5 ruang pengolahan bubur kertas, 6 ruang perangkaian dan pewarnaan, 7 ruang penyimpanan bahan baku dan peralatan, 8 kamar mandi, 9 ruang pengecekan dan penyimpanan. Yang keempat ada aspek manajemen, struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan. Di lini paling atas ada manajer, lalu pengawas, dan yang paling bawah ada produksi, logistik, dan pemasaran. Yang pertama ada planning di bulan Januari, Februari, Maret 2023. Yang kedua research di bulan Februari dan Maret 2023. Design di bulan Maret 2023. Implementation di bulan April, Juni, Juli 2023. Dan follow up di bulan Juni, Juli 2023. Berikutnya ada aspek keuangan. Biaya tetap sebesar Rp1.100.000, biaya variabel sebesar Rp4.600.000, total biaya sebesar Rp5.700.000, jumlah produk per bulan 100 unit, HPP atau harga pokok produksi 5.700.000 dibagi 100 sama dengan Rp57.000, harga jual per unit, harga pokok produksi ditambah margin. Jadi 57.000 ditambah 25% dikali Rp57.000 jadinya 71.250.000 harga jual per unit. Laba per unit Rp71.250.000 dikurangi Rp57.000 sama dengan Rp14.250 merupakan laba per unit. BEP atau break even point Rp4.600.000 dibagi 71.250 sama dengan 64 unit. Anggaran yang pertama belanja bahan alat yang digunakan. Yang pertama ada lem Fox sebanyak 25, harga satuan 20.000, total 500.000. Yang kedua gunting sebanyak 5, harga satuan 14.000, total 70.000. Penggaris 10, harga satuan 15.000, totalnya 150.000. Cat warna total ada 10, harga satuannya 30.000 dan total Rp300.000. Ada baskom, ada 10, harga satuannya 8.000, totalnya 80.000 dan total dari semua alat yang digunakan ada Rp1.100.000. Yang kedua ada belanja bahan habis pakai, ada kertas bekas 50 kg yang harga per kilonya itu 4.000, jadi totalnya Rp200.000. Yang kedua ada kanvas 100 pieces, harga satuannya 20.000, totalnya Rp2 juta. Yang ketiga ada kuas, totalnya ada 10 pieces, harga satuannya 30.000, dan harga totalnya Rp300.000. Yang terakhir ada print gambar, ada 100 lembar, satuannya 1.000, totalnya Rp100.000. Total dari belanja bahan habis pakai Rp216.000. Lalu ada gaji karyawan sebesar Rp2 juta, dan total keseluruhannya Rp4.600.000. Bab selanjutnya ada aspek lingkungan. Yang pertama, manfaat ekonomi sosial budaya. Kerajinan pemanfaat limbah organik menjadi hiasan dinding dengan motif kebudayaan Menara Kudus memiliki berbagai manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan. Dari segi ekonomi, produksi dan penjualan hiasan dinding seperti ini dapat memberikan peluang pekerja bagi masyarakat setempat. Proses pembuatan hiasan tersebut juga mendorong penggunaan limbah organik yang sebelumnya diabaikan, mengurangi dampak negatif pada lingkungan, dan mendukung konsep ekonomi berkelanjutan. Selain itu, hiasan dengan motif kebudayaan Menara Kudus memiliki potensi untuk menarik wisatawan, menciptakan peluang bisnis pariwisata, dan meningkatkan pendapatan lokal. Dari segi sosial dan budaya, kerajinan ini mempromosikan pelestarian kebudayaan Menara Kudus. Hiasan dinding dengan motif Menara Kudus dapat berfungsi sebagai alat pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang warisan budaya mereka. Ini juga menciptakan rasa kebanggaan dalam komunitas lokal dan membuat menjaga identitas budaya yang khas. Selain itu, aktivitas kreatif seperti ini dapat memperkuat ikatan sosial antara generasi yang lebih muda dan lebih tua, mendorong pertukaran pengetahuan, serta menghidupkan kembali tradisi dan nilai-nilai budaya yang memiliki tempat penting dalam masyarakat Menara Kudus. Dua, ada penanganan limbah. Salah satu aspek yang paling menonjol dari bisnis hiasan dinding ini adalah dampak positifnya pada lingkungan. Dengan menggunakan limbah organik sebagai bahan baku, mereka mengurangi jumlah limbah yang mencemari lingkungan. Selain itu, ini merupakan contoh yang baik dalam memanfaatkan sumber daya yang sudah ada untuk mengurangi tekanan pada lingkungan. Karya seni ini juga dapat menyampaikan pesan tentang keberlanjutan pentingnya menjaga lingkungan. Sebagai kesimpulan, bisnis hiasan dinding ini dari limbah organik di Menara Kudus adalah contoh nyata bagaimana bisnis dapat memberikan dampak ekonomi positif, memperkuat ikatan sosial, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Inovasi semacam ini memberikan harapan bahwa budaya dan lingkungan dapat hidup berdampingan dengan cara yang saling mendukung. Aspek yuridis. Yang pertama, bentuk perusahaan. Nama perusahaan Menara Kudus Craftworks. Deskripsi perusahaan.
Perusahaan ini berfokus pada pembuatan dan penjualan hiasan dinding unik yang terinspirasi oleh kebudayaan Nara Kudus. Tujuan perusahaan mempromosikan kebudayaan Nara Kudus dan membantu dalam melestarikan kewarisan budaya lokal, menyediakan pekerjaan bagi komunitas setempat, dan mengembangkan keterampilan kerajinan, produk dan layanan. Hiasan dinding dengan motif Nara Kudus dari bahan organik. Customer order untuk hiasan dinding yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Lokasi perusahaan, perencanaan letak pembuatan produk. Pada usaha ini tidak menyewa tempat, akan tetapi berada di salah satu rumah anggota kelompok yang terletak di Desa Gunung Manis, Kudus. Komitmen lingkungan, kami berkomitmen untuk mengurangi limbah dan dampak lingkungan dengan mendukung daur ulang bahan baku, menghemat energi selama produksi, dan menggunakan metode produksi yang berkelanjutan. Pemasaran, kami akan memasarkan produk kami melalui toko fisik di dekat Menara Kudus, situs web e-commerce, serta melalui partisipasi dalam pameran seni. Berikut adalah beberapa aspek yuridis yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perlindungan kebudayaan, yang kedua hak cipta dan kekayaan intelektual, yang ketiga perizinan usaha, yang keempat pemanfaatan limbah organik, yang kelima label dan sertifikasi, yang keenam atau yang terakhir hak paten atau opsional. Sekian, terima kasih.